Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Namun, kalian juga berusaha untuk menjaga kesehatan dengan cara jangan lupa mencuci tangan setelah beraktivitas dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hari ini, apakah ada anak-anak ibu yang tidak berhadir? Alhamdulillah, lengkap semuanya ya. Pada hari ini, kita akan belajar materi fikih kelas 6, pelajaran 1, yaitu tentang menyukai makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, setelah kalian mempelajari pembelajaran pada hari ini, kalian dapat menjelaskan arti dan macam-macam makanan halal dan haram. Yang kedua, kalian dapat membiasakan mengonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan hikmah mengonsumsi makanan yang halal. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan akibat dari mengonsumsi makanan yang haram. Sekarang, coba lihat gambar di samping. Ayo, gambar apa itu? Iya, benar sekali. Itu adalah gambar makanan. Ayo, siapa yang suka makan? Iya, pasti semuanya suka makan. Nah, apakah kalian pernah memikirkan apakah yang kalian makan sudah diperbolehkan oleh Allah? Ya, jadi makanan yang kita konsumsi harus diketahui terlebih dahulu apakah makanan tersebut memang dibolehkan dan diizinkan oleh syariat Islam. Nah, jadi kita akan belajar tentang makanan halal dan makanan yang haram. Banyak sekali karunia dan nikmat Allah. Salah satunya pada makanan. Allah menciptakan tumbuhan, sayuran, hewan untuk dikonsumsi, namun hanya beberapa yang boleh dikonsumsi. Nah, salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan taat kepadanya dan menjauhi larangannya, yaitu menjauhi makanan yang haram dan memakan makanan yang halal. Makanan yang halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Makanan halal terbagi menjadi dua, makanan halal menurut zatnya dan makanan halal menurut cara memperolehnya. Yang pertama, makanan halal menurut zatnya, yaitu ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, makanan tersebut dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua, makanan tersebut bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian, yang ketiga, tidak merusak badan, akal, maupun pikiran kita. Makanan itu malah menambah kesehatan dan kejernihan berpikir. Yang keempat, makanan tersebut tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikkan. Nah, itu ciri-ciri makanan halal menurut zatnya. Yang kedua, makanan halal menurut cara memperolehnya. Cara memperolehnya, yang pertama, tidak dengan cara yang salah atau yang tidak sah. Misalkan nih, dengan cara mencuri, mengambil paksa, merampok, dan hal-hal lain yang membuat makanan tersebut menjadi makanan yang haram. Yang kedua, makanan tersebut tidak dari harta riba atau dari cara riba. Nah, banyak sekali makanan yang halal yang ada di dunia, seperti padi, jagung, ubi, dan masih banyak sayur-sayuran lain yang masih bisa kita konsumsi, dan makanan tersebut adalah halal. Kemudian
Dari laut nih ada ikan, cumi, udang, dan banyak macam-macam ikan ya. Kemudian dari ternak ada bebek, ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Nah, banyak sekali kan makanan-makanan yang halal untuk kita konsumsi. Maka dari itu sangat mudah kita untuk menjauhi makanan yang haram. Nah, ada yang tahu manfaat dari makanan yang halal? Iya, betul sekali. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal, itu kita terhindar dari murka Allah. Kenapa? Karena kita sudah mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Kemudian tubuh kita sehat karena kita makan makanan yang memang dianjurkan oleh Allah. Kemudian hati dan pikiran kita menjadi tenang karena kita mendapat kasih sayang dari Allah. Kemudian diberi rezeki yang halal yang lebih berlipat ganda karena kita mensyukuri. Kan Allah berjanji dalam Al-Quran, siapa yang mensyukuri nikmatnya, maka akan ditambah nikmatnya. Kemudian menunjukkan pada umat agama lain bahwa agama Islam adalah agama yang mengajarkan kebaikan. Dan apa hikmah dari makanan yang halal? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali anak-anak ibu. Yang pertama, kalian tidak disiksa api neraka karena dalam tubuh kalian semuanya mengkonsumsi makanan yang halal. Darah daging kalian berasal dari makanan-makanan yang halal. Kemudian doa kalian lebih makbul, lebih mudah dikabulkan karena kalian takwa dan taat kepada Tuhan. Yang ketiga, tubuh kalian sehat rohani dan jasmani, luar dalam sehat karena diberi makan makanan yang sehat dan halal lagi baik. Kemudian dalam diri kalian juga tertanam dan menumbuhkan perbuatan yang baik karena berasal dari darah daging dan makanan yang baik dan halal. Ayo, apa saja makanan-makanan halal yang ada dan biasa kalian temukan? Ya, banyak sekali. Misalkan soto, sate, apalagi macam-macam buah, apel, anggur, kemudian ikan-ikan, telur, ayam, apalagi. Ya, banyak sekali makanan-makanan di sekitar kita adalah makanan yang halal. Kemudian kita akan mempelajari tentang makanan yang haram. Nah, ada yang tahu makanan haram itu apa? Iya, betul sekali. Makanan haram adalah makanan yang tidak diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Nah, apakah ada yang tahu nih kalian, mengapa Allah melarang mengkonsumsi makanan-makanan tersebut? Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Makanan yang haram itu berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Maka dari itu, Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya, sehingga makanan yang haram tidak boleh kita konsumsi. Makanan yang haram terbagi menjadi dua. Yang pertama, haram aini. Maksudnya, hukum dari asal makanan tersebut memang haram dari sifat bendanya, seperti yaitu hewan, berasal dari daging babi, anjing, ulat, darah hewan, nanah, dan lain-lain. Nah, itu haram. Kemudian yang kedua dari nabati atau tumbuh-tumbuhan. Misalkan yang berbahaya nih, tahu yang biasa digunakan orang-orang untuk memabukkan, bisa di sayuran atau dikonsumsi langsung. Apa itu? Tumbuhan apa yang dahulu banyak di Aceh? Iya, betul, yaitu ganja. Nah, tanaman ganja tersebut daunnya sangat berbahaya, memabukkan. Maka dari itu diharamkan oleh Allah. Kemudian daun-daun beracun lainnya. Kemudian ada lagi dari perut bumi. Nah, kalian jangan makan
dari perut bumi? Misalkan apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, emas, logam, besi, perak. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi karena juga berbahaya dan sangat berbahaya bagi tubuh kita karena tidak bisa dicerna oleh pencernaan manusia. Kemudian, hukum yang kedua dari haram yaitu yang pertama tadi kan ada haram aini, kemudian yang kedua haram sababi. Nah, maksudnya makanan itu adalah makanan yang halal nih. Namun, ada yang menjadikan makanan tersebut menjadi haram, yaitu penyebabnya. Haram sababi tadi dikarenakan sebabnya yang menyebabkan makanan tersebut haram. Contoh, daging sapi adalah daging yang halal, namun dimasak dan digoreng dengan menggunakan minyak dari daging babi. Nah, sedangkan daging babi tersebut adalah makanan yang haram. Maka dari itu, minyak goreng babi tadi itu menyebabkan daging sapi yang digoreng juga haram. Kemudian apa lagi dari haram sababi? Banyak lagi. Misalkan dari usaha yang haram, korupsi, menipu, merampok, mencuri, dan lain-lain. Kemudian bisa juga dari menang judi, taruhan, apalagi dari hasil penjualan yang haram, misalkan menjual babi nih, jual beli babi. Nah, itu juga termasuk harta yang haram. Kemudian menyebabkan makanan yang dibeli menggunakan uang haram juga haram. Kemudian riba, yaitu membungkakan uang, menggandakan uang, hasil penggandaan uang hukumnya haram. Contoh nih, teman kamu meminjam atau berhutang uang kepadamu, kemudian katamu, jika dalam 1 bulan hutang yang awalnya 5.000 maka akan berubah menjadi 10.000. Nah, harta tersebut adalah riba 5.000-nya. Teman kamu yang membayar 10.000 dan kamu menerima 10.000, 5.000-nya itu adalah haram. Maka dari itu, riba diharamkan karena uang dari riba yang dikonsumsi untuk membeli makanan atau minuman dan lain-lain itu haram untuk dikonsumsi. Ada yang tahu nih ciri-ciri dari makanan yang haram? Iya, betul. Salah satunya adalah memabukkan. Kemudian apalagi ciri-cirinya? Iya, makanan itu berbahaya bagi kesehatan kita, dapat merusak kesehatan kita. Kemudian makanan tersebut bisa melemahkan dan melumpuhkan, bahkan merusak akal pikiran kita. Kemudian makanan tersebut juga mendatangkan kerusakan baik jiwa maupun raga, menjijikan. Nah, itu juga termasuk ciri-ciri makanan yang haram. Ada beberapa jenis makanan yang diharamkan oleh Allah. Yang pertama, bangkai binatang. Semua bangkai binatang itu haram untuk dimakan, namun terkecuali untuk bangkai ikan atau bangkai belalang. Nah, itu boleh dikonsumsi. Kemudian dari darah binatang, baik binatang halal atau binatang yang haram, seperti sapi ataupun babi. Nah, darahnya meskipun sudah dimasak itu tetap haram, kecuali hati dan limpa. Kemudian makanan yang buruk, misalkan najis, kecoa, lalat, tikus, dan lain-lain, itu juga haram untuk dimakan karena makanan tersebut menjijikkan dan najis. Babi, nah babi tersebut juga haram, baik kulitnya, dagingnya, tulangnya, semua yang ada pada babi itu haram untuk dimakan. Kemudian binatang yang tidak disembelih atas nama Allah. Nah, ketika menyembelih binatang itu kan harus menyebut nama Allah. Kemudian jika tidak menyebut nama Allah, maka binatang tersebut
haram untuk dimakan. Bagaimana cara membiasakan diri agar tidak mengkonsumsi makanan yang haram? Nah, kalian harus menanamkan dalam hati bahwa kalian sangat membenci makanan yang haram dan kalian tidak akan makan makanan yang haram. Kemudian kalian juga harus mempelajari apa saja sih makanan-makanan yang haram. Nah, dengan memahami, kalian dapat mengetahui dan membedakan apakah ini halal, apakah ini haram. Kemudian, jika ragu-ragu terhadap makanan tersebut, coba tanyakan kepada yang lebih tahu, misalkan guru-guru kalian, ulama, atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dekat atau sekitar kalian. Kemudian, kalian juga harus berhati-hati terhadap makanan yang diolah dalam kemasan. Nah, ketika kalian membeli makanan yang dalam kemasan, sebelum kalian membelinya, kalian harap cek terlebih dahulu. Apakah ada label halalnya? Kemudian, apa sih akibat dari makan makanan yang haram? Ada yang tahu? Apa? Ayo. Iya, makanan yang haram dapat merusak kesehatan jasmani dan rohani kita. Karena makanan tersebut tidak sehat bagi tubuh kita. Misalkan merusak pencernaan, gangguan otak, pikiran, dan anggota-anggota tubuh yang lainnya. Kemudian juga menyebabkan amal-amal soleh kita jadi hilang karena kita mengkonsumsi makanan-makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa juga sulit untuk dikabulkan Allah karena kita tidak menjauhi yang dilarangnya. Kalau orang yang bertakwa adalah orang yang mentaati semua peraturannya dan perintahnya, namun juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Yang keempat, merasa hina dan rendah. Makanan yang haram dapat merusak keturunannya. Nah, sekarang coba kalian tebak dengan cepat gambar di samping. Ada gambar A dan gambar B. Nah, yang pertama, sebutkan dan pilih jawaban yang mana yang termasuk makanan haram. Dengan cepat ya, 1, 2, 3. Yang kedua, yang mana yang termasuk makanan halal. Yang ketiga, yang mana yang termasuk makanan yang memabukkan. Yang keempat, yang mana yang termasuk makanan halal. Yang kelima, yang mana yang termasuk makanan haram. Ya, coba kalian periksa hasil jawaban kalian. Nah, jawabannya semuanya A. Coba cek jawaban kalian apakah benar semua atau masih ada yang salah. Kemudian, Ibu juga akan memberi tugas, dicatat ya di buku latihannya. Yang pertama, jelaskan arti dari makanan halal dan berikan contoh makanan halal yang ada di sekitarmu. Minimal 2 makanan halal ya. Kemudian, soal yang kedua, jelaskan arti makanan yang haram dan sebutkan minimal 2 makanan haram yang ada di sekitarmu dan jelaskan mengapa makanan tersebut termasuk makanan yang haram. Paham ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, yuk kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Iya, kita belajar tentang makanan halal dan makanan haram. Makanan halal adalah makanan yang diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang tidak diizinkan oleh Allah untuk dikonsumsi. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mengucapkan ampun dan maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan.
Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.